Baik, selamat malam Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Cedik ini di episode yang ke-118 menghadirkan narasumber seorang pelukis atau pelaku seni rupa di Tuban. Dan beliau ini sangat terkenal dengan karya-karya abstraknya. Nggak tahu abstrak itu seperti apa. Ya kan abstrak itu nggak tahu itu sendiri. Ketidaktahuan. Abstrak itu kan absurd. Mungkin seperti itu. Ya, bersama saya Pito Suwarsono dan teman saya Ayib Sumrambah. Podcast Cedik ini Open Your Mind. Baik, Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada, kami perkenalkan narasumber kami, Cak Muklis Zaidi. Selamat malam, Cak. Selamat malam. Selamat datang di studio podcast Cedik ini. Amin. Alhamdulillah bisa diundang di sini. Ini Anda ini pelaku seni rupa, pelukis. Sejak kapan itu? Sebenarnya kalau kita mengenal berhobi gambar itu ya sejak kecil. Sejak kecil ya? Cuman ketika kita berproses karya seni rupa secara intent itu sekitar tahun 2000-an lah kita. Sebelumnya kita aktif di pekerja seni di beberapa produk advertising ya. Artinya itu side project-nya ya. Iya, jadi saya banyak belajar secara teknis di situ bagaimana cara menggambar bentuk, menggambar visual publik dengan ukuran-ukuran besar, mengkomposisikan warna, menggarap poster itu dengan teknik yang mungkin kalau sekarang kan banyak teknik untuk memvisualkan itu dengan printing ya. Kalau dulu pada masa itu manual dan skill yang digunakan untuk memproduksi itu semua. Bagi saya itu adalah pengalaman dan pilihan setelah itu kita aktif dan eksistensi di dunia seni rupa. Berarti memang karya seni itu bakat. Artinya sejak kecil sudah tumbuh sebenarnya, sudah ada. Artinya ini kan sudah digambarkan oleh sang pencipta begitu barangkali. Alhamdulillah. Iya. Dan tidak jarang orang-orang seperti itu, tidak jarang. Karena pelukis kalau saya melihat di era-era dulu, di era-era kerajaan, pelukis ya orang-orang seorang priayi gitu barangkali. Kalau saya melihat seperti itu. Gimana, Cak? Setara sentris. Dulu itu waktu kecil bapak guru atau orang tua ngajari gambar itu ya menggambar ya, misalnya ada gunung, ada matahari, ada ombak, kan gitu. Tapi perkembangan selanjutnya seni rupa itu bukan hanya itu dan bukan hanya sebagai dekorasi, bukan hanya sebagai hiasan, tapi seni rupa adalah bagian dari menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, mengisi hal-hal yang mungkin menjadi peristiwa-peristiwa yang banyak pada negeri ini dan berbagai romantis kehidupan kita. Apapun bisa menjadikan imajinasi kita dalam berproses karya seni rupa. Apalagi karya saya adalah karya abstrak. Ekspresionis ya. Banyak menggali sebuah pikiran-pikiran saya dan mungkin persoalan-persoalan kita ataupun orang lain. Dan banyak hal lagi yang bisa memantik itu menjadi sebuah karya-karya yang baru bagi saya. Nah, kalau karya-karya abstrak ini kan saya melihat sulit untuk menerjemahkan. Barangkali si pelukis ini itu memang dia sulit juga mengalami kesulitan untuk menuangkan ide, menuangkan petuah-petuah di situ barangkali. Gimana tidak? Ada kepuasan tersendiri ketika kita membuat karya tapi kita tidak bisa mengulang lagi. Bagi saya itu adalah hal yang mungkin menjadi kepuasan paling tinggi ya, ketika saya berkarya kemudian berkarya lagi, saya tidak mengulang karya saya lagi.
Dan memang karya itu tidak boleh diulang-ulang ya, tidak boleh diulang-ulang. Pilihan saya. Iya. Tapi sebenarnya kalau pengulangan itu adalah keunggulan sebenarnya. Unggul itu kan dari perulangan-perulangan. Setiap lukisan itu ada maknanya sendiri. Setiap lukisan itu ada artinya. Gitu. Kita memang mengangkat sebuah karya itu dari dinamika, dari persoalan. Pasti ada sesuatu yang kita munculkan di situ. Tapi bagi penikmat atau apresiasi tentang karya itu, biasanya dia juga punya penafsiran tersendiri. Nah, itu kalau dapat inspirasinya tuh dari mana, Kak? Ya, banyak hal lah. Apakah ada mungkin jam-jam tertentu? Ya, kehidupan kita sebenarnya ada banyak dinamika, banyak persoalan juga. Nah, itu bagian dari proses kita untuk menghidupkan pola pikir kita selalu dalam berkarya itu. Ada hidup itu tidak lepas dari lingkungan, dari masyarakat, persoalan-persoalan dia atau mungkin hal-hal lain ya. Nah, itu yang menjadikan. Kira-kira itu kesulitannya di mana? Kesulitannya ketika saat ingin menuangkan sebuah inspirasi di dalam lukisan itu? Ada saat ketika kita itu mengalami titik lemah, ada saat seperti itu. Titik jenuh ya. Tapi pada saat itu kita mengalihkan ke hal-hal yang kreatif di bidang lain ya. Mungkin kalau saya bisa bermain-main di istilahnya kegelisahan yang lain. Saya bisa tulanan barang-barang antika, saya bisa utek-utek mobil tua. Ya, mobil tua itu menjadi istilahnya menghibur pada saat kita untuk bisa muncul lagi ide dan gagasan. Menjadi ranah untuk memunculkan ide-ide. Kadang cuma saya catat, saya akan menggambar atau membuat karya seperti ini setelah saya mungkin lebih fresh lagi. Berarti semua itu berproses ya, berproses pelan-pelan seperti itu. Berproses. Ketika nanti jenuh, istirahat sebentar, kita cari inspirasi lagi. Mungkin dari musik itu menjadi hal yang menarik bagi proses karya saya. Setiap saya karya, saya tidak bisa fresh gitu ketika tidak ada musik. Berarti berinteraksi dengan musik juga. Memang musik, seorang seniman, misalkan dia kulturnya di mana gitu ya. Jadi juga pemusik. Iya, ini tidak lepas dari kesenian yang lain gitu loh. Karena seni ini kan sangat menyatu, sangat berkaitan antar bidang, antar ini ya. Sebenarnya karya-karya saya banyak berpengaruh terhadap semua semua bidang seni ya. Ada istilah saya suka musik misalkan, masuk di harmoni musik itu dalam komposisi warna atau mungkin ritme irama dan garis itu akan terpengaruh di situ. Ketika saya mungkin habis menonton sebuah pertunjukan teater mungkin, hal itu juga bisa memantik sebuah karya dan di situ mungkin ada cerita tentang persoalan-persoalan atau mungkin cerita tentang lakon itu sendiri. Kadang kita juga bisa mengangkat tema-tema itu. Lakon dalam bentuk abstrak. Iya. Ya. Abstrak ekspresionis. Sesuai dengan pilihan. Nah, pilihan proses sejak kapan itu bisa menemukan sebuah aliran itu? Kan barangkali kalau di akademisi mungkin barangkali tidak diajarkan itu ya. Di awal saya berproses karya memang di seni terapan ya, di advertising itu kan berbagai istilah kebutuhan produk. Iya. Di situ kadang mengalami titik jenuh karena kita mau visualisasikan bentuk yang sama dan berproduksi terus menerus. Dan itu industri. Tapi apapun itu industri, apapun unsur art itu harus tetap ada pada proses kreatif. Nah, selama ini menjual lukisan Cak Muklis ini kemana saja? Itu artinya kebutuhan realistis karena kita juga berkeluarga, kita juga punya anak, punya kebutuhan yang lain dan manajemen itu pun harus bisa mengikuti
proses-proses karya kita. Kita di dunia sekarang kan lebih terbantu oleh dunia media mungkin, lewat jejaring, lewat medsos. Nah, kalau dulu kita menjual karya lewat galeri-galeri, kita datangi, kita tawari, kita titip. Kayak di Ancol kayak gitu ya. Ya bisa di mana-mana, di galeri. Kalau sekarang kan lebih bergeser itu. Iya. Lebih ke digitalisasi. Nah, artinya menjualnya ini apa ya? Yang menjadi penikmat itu dari mana saja kira? Apakah memang orang-orang yang suka lukisan abstrak atau kayak umum gitu loh barangkali? Atau segmented barangkali? Abstrak itu tidak banyak orang bisa memahami. Iya. Dan tidak segampang mungkin lukisan-lukisan yang realis ya. Tapi kita optimis itu karena semakin berkembangnya peradaban seni rupa, orang akan lebih memahami hal itu dengan perkembangannya. Sosok pelukis abstrak ini kalau menurut Cak Lukis siapa kira-kira yang mempengaruhi Cak Lukis dalam membuat karya abstrak? Ya, sebenarnya para tokoh, para maestro itu semua mempengaruhi proses karya saya, karena mungkin kita memilih apa yang bagi kita itu menjadi poin positif ya. Jadi kita bisa menggali kehidupan dia, cara dia bersosialisasi, gaya humanismenya. Itu bagi seniman-seniman yang sudah maestro, saya kira semua menjadi inspirasi bagi seorang seniman ya, bagi orang seniman seperti kita ya. Tapi nggak jarang ya orang-orang pelukis yang abstrak itu jarang ya. Artinya realis itu kan banyak sekali. Realis itu banyak sekali. Abstrak yang jarang. Rata-rata realis. Abstrak ini memang segmented sekali dan pilihan yang banyak disukai orang dan sulit. Barangkali kalau di musik itu fusion itu, campuran dari berbagai aliran musik gitu. Kalau untuk peminatnya sendiri ada yang dari luar Indonesia? Insya Allah kita terus mengembangkan itu. Dari dulu kita itu di rel yang sisi lain. Manajemennya. Iya. Manajemen marketingnya benar. Iya. Nah, selama pandemi ini apa kesulitannya ya? Kalau pandemi ya, justru kita banyak berproses itu lebih serius karena kita lebih bisa merenungi tentang peristiwa-peristiwa yang mungkin di dekat kita. Dan kita pada saat pandemi kita full di dalam studio, di ruang ya. Di situ mungkin waktu kita lebih banyak untuk berproses, untuk membuat karya itu sendiri. Karena bagi seorang perupa atau pelukis abstrak, satu hal yang mungkin harus diutamakan adalah memindahkan ide dan gagasan dari perasaan dan mungkin jiwa kita sendiri. Ya. Nah, karya itu tidak jauh dari kritik biasanya. Sejauh mana hubungan antara karya dengan kritik itu? Barangkali memang karya ini butuh kritik. Sangat membutuhkan kritik, karena di situ menjadikan karya kita semakin baik tentunya. Kritik bukan berarti kritik terus ya, tapi kritik itu bisa diartikan sebuah dialog, sebuah obrolan kita tentang seni rupa itu sendiri. Ya. Nah, kalau dilukis yang dituangkan dalam bentuk ini apa kira-kira? Kritik seperti apa ya? Dalam bentuk karya lukis itu? Dari bentuk sulit untuk menjelaskan gambarannya. Abstrak ini kan sulit sekali. Kritiknya itu seperti apa kritiknya itu ya? Apa yang dikritik kira-kira? Objeknya. Bisa objeknya, bisa pemahaman tentang konsep itu sendiri. Tapi kan nggak semua orang nggak semua orang paham. Dan kritik sebenarnya malah sehat untuk perkembangan kita. Dan ini salah satu bagian dari kebudayaan yang seperti itu, kebudayaan. Nah, kalau
karya dengan politik barangkali ini kan juga sangat berkaitan. Apalagi memang di era-era dulu, di perjuangan, era-era perjuangan dulu, ini banyak sekali seniman yang apa ya ke politik gitu loh, mendekati ke politik. Barangkali apa sih keuntungannya antara karya seni dengan politik? Biasanya karya itu tetap mengkritik sebuah ada beberapa perupa yang selain dia mengekspresikan diri, selain dia mengekspresikan sebuah persoalannya sendiri, dia juga bisa mengkritik kekuasaan. Nah, ini barangkali. Siapa kira-kira yang sosok yang seperti itu barangkali yang sangat mempengaruhi dunia seni rupa? Artinya dia mengkritik pemerintahan, mengkritik kekuasaan, pasti ada. Iya. Pasti ada lah. Maestro pasti ada. Di era-era dulu itu seorang seniman itu juga banyak yang karyanya itu memang mengkritik sebuah kelemahan sebuah kekuasaan. Iya, iya. Dari zaman dulu kan. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Cuman dengan bahasa yang seni rupanya yang berbeda. Berbeda. Kan, bahasa karya. Bisa lewat pameran, bisa lewat tulisan. Karena sekarang seni rupa itu bukan hal yang mungkin pada cuma proses istilahnya gambar atau mungkin hiasan yang mungkin setelah dibaca orang atau dilihat orang itu. Tapi sekarang perkembangan seni rupa itu sangat ini ya. Iya. Sudah bergeser jauh. Sudah bergeser jauh. Kalau dulu artistik, estetika, kalau sekarang sudah membaca persoalannya. Bahkan memunculkan persoalan barangkali. Persoalan baru. Iya. Nah, ini Cak. Biasanya kalau melukis itu kan pakai kuas itu ya biasanya. Nah, Cak Muklis ini enggak pakai kuas. Artinya pakai kuas pakai palet, pakai pisau, pakai sisir. Apapun bisa menjadi media. Media bisa kanvas, bisa. Saya beberapa kali melukis di performance art itu melukis tubuh beberapa kali jadi. Dan ketika proses di kanvas mungkin jenuh, kita bisa beralih di media yang lain untuk menghindari kejenuhan. Betul. Itu. Dan kejenuhan harus disingkirkan. Nyakit. Nah ini Cak, saya kan sering melihat Cak Muklis ini melukis di momen-momen kayak konser musik atau di momen-momen budaya apa gitu, panggung budaya apa gitu. Kenapa itu? Sebenarnya di momen apapun kita enjoy dalam berkarya. Kita mengambil sisi-sisi. Ketika kita lebih bereforia, kita membuat karya yang lebih segar dengan senang. Iya. Ketika kita berkolaborasi dengan musik misalkan, kita memahami musik itu seperti apa, itu akan berpengaruh terhadap karya. Kadang-kadang kita berangkat membawa media, kita belum ada pikiran untuk aku apa yang gawe opo ya, belum ada. Tapi ketika masnya sudah bernyanyi. atau berpuisi atau mungkin menari, kita baru ada ide, masuk pada ide dan gagasan yang spontan. Nah, di situ sebenarnya tantangan kita untuk bisa memainkan media tadi ke dalam kanvas atau media yang lain. Ataukah ciri-ciri dari abstrak tadi memang seperti itu? Harus ada momen dulu ataukah bagaimana? Ya, enggak juga. Kadang-kadang kita di ruangan juga betah beberapa hari. Cuman ketika ada pemantik itu bisa hal yang di telinga kita, bisa di mata kita. Visual. Ya. Kan beberapa perupa juga terinspirasi dari keindahan, misalkan sebuah model, seorang perempuan atau model ditaruh di depan, atau mungkin dia sedang menari,
pernah melukis model yang tanda kutip Ya, dengan bahasa dan ciri khas karya saya tuangkan ke dalam media dengan karakter saya. meskipun di depan mata ndak ada objek barangkali tetap ini ya, tetap tertuang gitu ya. Tetap tertuang. Ketika sendiri mungkin, ketika sendirian Sangat bisa. sangat bisa. Iya. Dan Jam-jam itu tertentu mungkin malam atau pagi, siang gitu ya, mendapatkan relatif inspirasi lah ya. itu, ya. Nah, untuk menjadi pelukis ini apakah memang bakat otodidak ataukah memang bisa dipupuk di dunia akademisi, Cak? Dari kecil saya memang sudah belajar itu, kemudian saya banyak belajar dari kerja profesionalisme, juga teknik-teknik menggambar outdoor saya juga belajar mempelajari itu. Pada saat belum trendsnya printing, kita belajar betul secara teknis pembesaran gambar. Nah, di situ menarik bagi perjalanan saya. Dulu ketika kita menggambar seorang tokoh, misalnya bintang iklan gitu, kita dituntut untuk bisa dengan teknik yang harus persis. Ya, dengan ukuran besar, media yang sulit, Presisi. bisa di atas. Ya. Bisa di atas seperti orang manjat tebing gitu. Itu namanya wall painting gitu. Kalau billboard kan digambar di bawah. Di bawah. Jadi Kalau asli, wall, iya. Ya, di situ kita banyak belajar secara teknis. Kan ada instrukturnya, cara karena kerja tim membuat gambar besar itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi di situ ada pembelajaran teknis menggambar outdoor ya, dengan ukuran yang mungkin tidak terjangkau oleh mata. Berapa ini lebarnya, luasnya barangkali? Ya, Kira-kira? otomatis kalau gambar view gambar besar mesti ukuran di atas 5, di atas 10 itu kan sudah tidak terjangkau oleh Kalau sekarang gampang itu ya. di Kalau sekarang gampang. murah ya. Nggak usah printing. Proyektor aja. Ya proyektor sorot gitu langsung apa istilahnya ngeblat. Kalau dulu kan ngeblat atau dimal itu ya. Kalau dijahit itu kan dimal. Itu anak sekarang seperti itu. Jadi di warung-warung kopi dia tinggal ini aja nyoroti proyektor kita, misal ada objek apa gitu disorot gitu. Langsung dipakai mal gitu. Udah bisa sekarang. Sudah begitu mudahnya. Gampang. Teknik menggambar gambar besar itu beda. Misalkan kalau di billboard itu kita menggunakan skala, kalau atau mungkin di poster bioskop. Iya. Cuman kan beda goresan. Kalau poster bioskop cenderung ke goresan kuas yang lebar. Ya. Itu sangat manual sekali dulu. Manual dulu. Sudah Lama ada. banget itu. Iya. Tapi pernah ya merasakan era-era itu, misalkan membuat lukisan film itu loh, yang film. Saya di era transisi, setelah itu mau hilang, saya masih banyak belajar di situ. Oh, itu era-era 90-an tuh, Iya. 90-an. Terus akhirnya jadi pamflet itu ya di film itu. Iya. Iya. Saya lama di Surabaya, di Jakarta dulu, ikut tim kreatif di beberapa produk. Kalau pameran-pameran itu kemana saja, Cak? Sampean? Di Pameran lukis. di beberapa kota akan pameran. Dan itu sudah menjadi program kita karena kita sudah memutuskan untuk eksis di dunia itu. Melalui pameran itu. Iya. Tapi kalau sekarang kok cenderung sepi. Apa persoalannya, Cak? Jarang sekarang pameran. Pada di luar maksudnya. Yang di daerah ini ya ada lah, cuman Nggak, artinya gaung pameran itu kok jarang gitu loh Ya. sekarang. Pelukis itu jarang sekali bikin pameran kalau sekarang. Apa masalahnya itu kira-kira? Atau emang sudah bergeser ke dunia medsos barangkali, digitalisasi? Di Tuban. Iya. Mungkin di Tuban ini butuh beberapa space ya yang mungkin difasilitasi oleh. Tapi teman-teman juga tidak banyak menggantungkan hal di situ juga. Artinya di beberapa kafe, di space kafe kreatif itu sudah banyak menawarkan. Nah, cuman skalanya tidak bisa besar. Oke. Tapi sekarang kan era medsos. Medsos semua. Iya.
space kecil bisa menjadi besar. Besar. Kalau dulu pameran itu bareng semua, pada bawa lukisannya semua. Kalau sekarang sudah membuat kelompok-kelompok kecil ya, mana yang mungkin lebih cocok untuk berkomunitas itu. Tapi sampai sekarang masih ada nggak ya komunitasnya di Tuban? Banyak. Komunitas seni lukis masih ada ya? Komunitas ada. Masih ada. Nah, barangkali untuk ini ya, pesen-pesen untuk generasi muda, generasi milenial, untuk menjadi pelukis yang hebat itu seperti apa barangkali? Jadi closing statement dari Cak Muklis ini seperti apa? Yang banyak berproses terus, banyak mengkaji, banyak belajar dan menghargai tokoh-tokoh itu untuk menjadi referensi dalam proses perjalanan itu. Di situ mungkin akan banyak mengalami perkembangan ya, ketika kita bisa memahami hal yang dialami oleh orang lain yang mungkin lebih berproses dulu. Oi. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, cukup seru obrolan kita kali ini. Bahwasanya lukisan itu adalah kehidupan itu sendiri. Ide-ide yang tertuang dalam sebuah karya lukis, apalagi beraliran abstrak ekspresionis, ini memang sangat sulit. Dan ini harus dipupuk terus-menerus bagi generasi muda milenial barangkali yang belum pernah berpengalaman di bidang lukis secara manual atau seni rupa secara manual seperti dulu, harus banyak belajar pada tokoh-tokoh yang sudah ada. Baik, sampai di sini obrolan kami di podcast Cendik ini di episode yang ke-118 ini. Saya Pito Suwarsono dan teman saya Ayib Sumrambah dan narasumber Cak Muklis Zaidi undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Cendik ini, open your mind.